Pengedar sabu di Bangkalan ditangkap keluarga histeris. KPK geledah rumah Dirut RSUD Ponorogo. Bus tabrak pemotor hingga tewas. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka dengan berita kriminal dari Bangkalan. Satres Narkoba Polres Bangkalan grebek peredaran narkoba jenis sabu di Tanjung Bumi, Bangkalan. Keluarga pelaku histeris saat menyaksikan polisi menangkap pelaku. Penggerbekan pesta sabu di rumah pelaku di Banyusangkah, Tanjung Bumi, Bangkalan ini dilakukan setelah polisi melakukan pengintaian sebelumnya. Petugas masuk ke dalam rumah pelaku terpaksa dengan mendobrak pintu. Saat di dalam rumah, selain menggeledah sejumlah ruangan, polisi menyergap pelaku bernama Rohman, 41 tahun, yang tengah asyik mengkonsumsi sabu sambil mengemas sejumlah poket sabu siap edar. Sementara itu, anggota keluarga tidak kuasa menahan histeris saat melihat tersangka diseret dan diamankan petugas dengan tangan diborgol. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pas waktu pengamanan diamankan di dalam rumah yang sedang nyabu. Di situ ada BB, sabu, dan sempat BB-nya dibuang di jendela. Dan dikembangkan sama Satres Narkoba. Satres Narkoba mengamankan satu orang lagi atas nama MR yang ditangkap di dalam rumah yang sedang tidur sama istrinya. Untuk BB yang diamankan 8 kantong plastik kecil yang berisi sabu dan 2 HP dan 1 sepeda motor. Petugas gabungan dari BNN Provinsi Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menggerebek kampung narkoba di Jalan Kunti, Kota Surabaya. Petugas menangkap 2 pelaku AK dan AH dengan barang bukti 11 poket sabu dan mendapati 15 siswa SMP menjadi pengguna narkoba. Dalam operasi penggerebekan kampung narkoba di kawasan Jalan Kunti, Surabaya, petugas gabungan BNN Provinsi Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menangkap 2 pelaku peredaran narkoba berinisial AK dan AH. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti 11 paket sabu dan mengungkap 9 kasus penyalahguna narkotika lainnya. Selain itu, petugas melakukan sampling tes narkotika terhadap 50 pelajar SMP dan SMA yang berada di lokasi tersebut. Hasilnya mengejutkan, 15 siswa SMP terbukti sebagai pengguna aktif narkotika. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan penyalahgunaan narkoba sudah menjalar ke usia anak sekolah. Para pelajar ini dinilai menjadi korban yang perlu mendapatkan rehabilitasi hingga sembuh. Ketika dalam rehabilitasi ini, kami berada pada satu lokasi SMP dan SMA berdekatan. Petugas kami melaksanakan kegiatan kurang lebih mengambil sampling 50 siswa. Apa yang didapat 50 siswa itu dari perbandingnya adalah 15 orang itu adalah pengguna aktif terkait dengan narkotika. Adik-adik kita yang usia SMP itu. Ya. Ini satu keprihatinan yang harus kita rumuskan bersama. Kita harus mempunyai satu misi untuk menyelamatkan mereka. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, sebuah bus menyenggol pemotor di Desa Gilang, Kecamatan Ngunut, Tulungagung pada Sabtu sore. Insiden ini menyebabkan pengendara motor tewas. Dari rekaman kamera pemantau, bus Harapan Jaya itu mencoba mendahului pemotor di depannya. Namun bus tersebut menyenggol motor yang dikendarai seorang perempuan. Akibatnya pengendara motor jatuh tewas dan anak korban yang menjadi penumpang menderita luka ringan.
Pengemudi bus telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Tersangka disangkakan pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Untuk langkah yang sudah kita lakukan, Satlantas telah berkomitmen untuk melakukan proses penyidikan secara profesional dan transparan, dan supir sudah kita lakukan tes urin dengan hasil negatif. Kemudian untuk kita sudah berkoordinasi dengan Terminal Patria Blitar terkait trayek bus tersebut. Memang untuk informasi awal, bus tersebut memang sesuai dengan jadwalnya. Berita lainnya, Renanda Maharani Karisma, gadis asal kota Madiun yang dilaporkan hilang, ditemukan di Semarang, Jawa Tengah. Kepolisian Resor Madiun menjemput Risma untuk dibawa pulang. Kerinduan Linda Purwati untuk bertemu dengan putrinya bernama Renanda Maharani Karisma atau Risma akhirnya terobati. Setelah sepekan lebih dilaporkan hilang, Rabu malam kemarin Risma ditemukan di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Kapolsek Kartoharjo Kompol Mujo Prajoko menyebut, Risma ditemukan di sebuah rumah penampungan di Ungaran, Semarang. Setelah berkoordinasi dengan Satreskrim termasuk Polwan, Risma dijemput dan dibawa pulang ke Madiun. Secara perlahan polisi menggali informasi dari Risma tentang kronologis kepergiannya ke Semarang. Karena kondisinya saat ini masih labil, maka Risma membutuhkan pendampingan psikiater untuk pemulihan psikologisnya. Kemudian kami tindak lanjuti dengan serangkaian penyelidikan, mencari keterangan saksi-saksi dan sebagainya. Seminggu ini alhamdulillah, tadi malam Babin Kamtibmas kami dari Tawangrejo memberikan informasi adanya keberadaan saudari RM yang sudah hampir seminggu ini meninggalkan rumah dan ada di Semarang. Selanjutnya kami koordinasi dengan Satreskrim Polres Madiun Kota, didampingi oleh Ibu Polwan, karena memang ini perempuan putri, sehingga kami melakukan pendampingan dan penjemputan di daerah Semarang. Demikian. Sejauh ini masih kami dalami karena kami terus berkomunikasi aktif dengan orang tuanya karena dugaan sementara memang agak terkendala dalam hal komunikasi. Usai memastikan bahwa yang ditemukan adalah putrinya, tak henti-hentinya kedua orang tua Risma mengucap rasa syukur karena Risma kini telah kembali dalam keadaan selamat. Sangat-sangat senang dan bersyukur kepada Allah karena dengan limpahan rahmatnya kami masih diperkenankan bertemu dengan putri kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu kepulangan putri kami, Polres Kecamatan Kartoharjo dan Polsek Kota Madiun. Sebelumnya Renanda Maharani Karisma, gadis berusia 20 tahun, warga Tawangrejo, Kota Madiun hilang usai pamit mengaji pada Senin 3 Oktober 2025 lalu. Keluarga melaporkan hilangnya Risma ke polisi hingga akhirnya dapat ditemukan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah yang diduga milik Direktur RSUD Harjono Ponorogo di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis malam. Penyidik KPK menyita 2 mobil mewah serta sejumlah unit sepeda. Penyidik KPK juga menggeledah rumah milik Sekretaris Daerah Ponorogo di Jalan Mangku Prajan 2, Kelurahan Demangan. Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah yang diduga milik Yunus Mahatma, Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo, di Jalan Sumatera nomor 17 Madiun Lor, Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis malam. Penggeledahan oleh penyidik KPK ini diduga merupakan lanjutan dari kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo, yang turut menyeret nama Yunus Mahatma sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lain. Dari penggeledahan tersebut, tim KPK menemukan 2 mobil mewah dari garasi rumah. Kedua mobil tersebut diberi pita merah bertuliskan KPK dan disita. Tidak hanya 2 kendaraan mewah, tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyita sejumlah sepeda dari rumah Yunus Mahatma. Sepeda tersebut kemudian diangkut menggunakan truk logistik milik Polres Madiun Kota. Penggeledahan oleh tim anti rasuah berlanjut ke Jalan Mangku Prajan 2, Kelurahan Demangan, Kota Madiun.
Di sini merupakan rumah milik Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono. Dari penggeledahan di rumah Agus, penyidik KPK menyita beberapa dokumen yang dimasukkan ke dalam sejumlah koper. Seperti apa terus dalam rangka apa? Diundang dalam rangka mendampingi pemeriksaan atau penyitaan barang yang ada di rumahnya Pak Agus Sekda Ponorogo ya? Ponorogo. Yang disita apa aja Pak? Saya kurang tahu, tapi hanya mendampingi baik penyidik maupun anaknya supaya ada pihak dari lingkungan yang mendampingi. Jadi tidak semaunya sendiri gitu dari pihak KPK. Tadi KPK sempat menyampaikan menyita berkas atau apa gitu Pak? Menyita berkas, tapi saya detailnya nggak tahu. Berkasnya apa aja, saya nggak tahu. Banyak Pak? Kurang lebih ada 10 apa 11 item. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK terkait hasil detail dari penggeledahan rumah yang dilakukan di Jalan Sumatera dan Jalan Mangku Prajan 2, Kota Madiun, Kamis malam tersebut. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, Polisi Babin Kamtibmas Kabupaten Madiun memiliki cara unik mensosialisasikan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Polisi memodifikasi motor dinas menjadi motor kopi keliling, mengajak masyarakat mewujudkan Kamtibmas dengan menawarkan kopi gratis. Cara unik dilakukan oleh polisi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Membawa motor dinas yang dilengkapi dengan box di bagian belakang, polisi keliling ke desa menyapa warga dan menawarkan kopi gratis. Inovasi ini disebut dengan Koplingmas atau kopi keliling Kamtibmas. Sebagai upaya pendekatan sekaligus ruang dialog santai antara polisi dan masyarakat. Salah satunya adalah Aibtu Henry Setiawan, anggota Babin Kamtibmas Desa Dolopo, Polsek Dolopo. Mulai pagi hari berbagai perlengkapan disiapkan sebelum berangkat. Mulai dari kompor, gelas, air, hingga kopi. Aksi polisi ini disambut baik oleh warga. Sebab dengan dialog secara langsung bisa mempermudah komunikasi antara warga dan kepolisian. Utamanya jika sewaktu-waktu terdapat gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Ya kalau gini kan bisa sosialisasi kepolisian masyarakat lebih baik. Nanti kan bisa kedepannya kalau ada masalah dalam kedepannya di masyarakat bisa ada langsung solusinya langsung. Lebih mempercepat mudah komunikasi antara warga dengan kepolisian. Koplingmas diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk aktif memberi informasi dan saran bagi peningkatan pelayanan kepolisian. Ide dan aspirasi tidak selalu harus datang dari polisi, namun juga dari warga. Yang tujuan utamanya yaitu hadir, berbuat, bermanfaat. Karena satu inovasi, satu inspirasi dari masyarakat itu tidak harus datang dari anggota kepolisian, akan tetapi dari masyarakat itu sendiri yang menyampaikan inspirasinya, menyampaikan inovasi-inovasi apa yang perlu dilakukan oleh petugas kepolisian dalam artian Babin Kamtibmas yang ada di desa. Koplingmas kini menjadi ikon Babin Kamtibmas di seluruh desa dan kelurahan binaan Polres Madiun yang tersebar di 13 kecamatan. Warga berharap program ini terus berlanjut karena pendekatan ini dinilai lebih efektif jika dibanding imbauan melalui spanduk. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Mendak dorong UMKM Ekoprint ke pasar global. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, hujan dengan intensitas tinggi di sejumlah daerah di Jawa Timur membuat pasokan beberapa kebutuhan pokok berkurang. Hal ini menyebabkan harga sejumlah kebutuhan bumbu dapur naik, seperti bawang merah dan cabai merah besar yang mengalami lonjakan harga. Di Pasar Besar Kota Malang, kenaikan harga terjadi pada bawang merah dan cabai merah besar.
Dua bumbu dapur ini kompak melonjak sejak 2 pekan terakhir. Bawang merah yang biasanya Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp48.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai merah besar naik harga menjadi Rp65.000 per kilogram. Padahal sebelumnya cabai merah besar dijual Rp45.000 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Besar Agus Salam menyebut lonjakan harga ini terjadi karena pasokan dari petani yang berkurang. Musim hujan disebut menjadi salah satu penyebab berkurangnya pasokan karena tanaman rusak. Selain itu, kenaikan harga ini juga berdampak pada penjualan. Besar, bawang merah itu mulai naik semua. Kayak tomat itu naik. Kalau cabai besar sama bawang sekarang berapa? Naiknya melonjak Mas. Bawang merah dari harga 30, 35, sekarang mencapai 48. Kayak cabai besar dari harga 35, 40, sekarang menjadi 65. Ini pasokannya nggak ada tuh gimana ya? Pasokannya berkurang, memang panennya berkurang. Kalau cabai kecil masih kurang. Sementara itu menurut pembeli, kenaikan harga ini cukup memberatkan. Namun karena sudah menjadi kebutuhan, mereka tetap membeli kebutuhan dapur ini. Lebih cermat dan bijak mengatur keuangan dilakukan di tengah kenaikan harga ini. Ya gimana ya tetap sebenarnya ya susah juga ya. Tapi gimana lagi, gitu. Ya diikutin aja. Sebenarnya berat. Berat. Bu, gimana cara baginya? Bumbu sekarang mahal, beli segitu sudah 100 lebih ya. Gimana Bu cara bagi keuangannya kalau? Ya kita harus untuk yang nggak perlu kita nggak beli gitu. Contohnya ya kayak untuk penampilan ya kan biasanya beli baju apa ya sudah diirit. Pedagang memperkirakan kenaikan sejumlah kebutuhan bumbu dapur ini masih akan terjadi karena musim hujan yang masih terus terjadi dan mendekati momen Natal serta Tahun Baru. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sementara itu, sejak beberapa hari terakhir, harga cabai rawit di kota Kediri merangkak naik di angka Rp40.000 per kilogram. Pedagang menduga kenaikan harga cabai rawit imbas cuaca buruk yang membuat petani gagal panen. Sejak beberapa hari terakhir, harga komoditas sayur di sejumlah pasar kota Kediri mengalami kenaikan. Seperti halnya di Pasar Stono Bentek, kota Kediri. Harga cabai rawit menyentuh angka Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya, harga cabai rawit hanya Rp30.000 per kilogram dan mengalami kenaikan secara berangsur. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit imbas cuaca buruk hingga membuat para petani mengalami gagal panen. Mahalnya harga cabai rawit membuat pedagang mengalami penurunan penjualan. Jika biasanya pedagang bisa menjual hingga 3 kg, kini hanya 1 kg saja. Selain cabai rawit, komoditas sayur yang mengalami kenaikan seperti bawang merah, selada, wortel, dan tomat. Kenaikan harga berkisar Rp10 hingga Rp20.000 per kilogram. Cabai kecil biasanya 30, sekarang 40. Nah, cabai besar biasanya ya 40, sekarang 70. Kalau bawang merah? Bawang merah biasanya 35, sekarang 50. Kalau sayuran, wortel, tomat? Sayuran juga, wortel biasanya ya 12, sekarang 18. Bungkul, buncis. Ini kapan Bu? Kenaikan? Musim hujan ini. Musim hujan. Oh, hujan itu kan nggak jadi. Kembangnya itu loh, buruk. Berarti petaninya gagal panen. Gagal panen. Pedagang memprediksi kenaikan harga komoditas sayur akan terus berlanjut, mengingat intensitas curah hujan tinggi di daerah kota Kediri. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memberikan dampak positif bagi peternak ayam petelur di Kota Malang. Sejak program MBG berjalan, serapan telur ayam dari peternak meningkat tajam. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dari Presiden Prabowo memberikan berkah bagi peternak ayam petelur. Seperti yang dirasakan oleh salah satu peternak ayam petelur di kawasan Wonokoyo, Kota Malang.
Peternak ayam petelur Dani Uluf bilang sebelum adanya program MBG, dalam sehari penjualan telur dari kandang miliknya tidak pernah stabil. Bahkan tak jarang telur ayam tersisa di kandang karena tidak terserap pasar terlebih saat harga telur tinggi. Namun saat ini hasil panen telur ayam di kandang miliknya bisa dipastikan habis. Meski tidak langsung mengirim telur ayam ke dapur MBG, namun peternak ayam petelur merasakan dampak positif dari program makan bergizi gratis ini. Soalnya kan bakul-bakul ada yang kirim langsung ke MBG, ada juga yang ambil langsung dari kandang. Biasanya ternak besar itu langsung diambil dari kandangnya biasanya MBG. Berarti kalau MBG ini serapan telur bagus. Serapannya terus. Maksudnya kalau dulu sebelum ada MBG sehari biasanya ada sisa, kalau sekarang nggak ada sisa. Diambil semua. Menurut Dani, diperkirakan serapan telur ayam masih bagus karena jumlah dapur MBG atau SPPG di Malang yang terus bertambah. Selain itu, dalam menu makan bergizi gratis, menu olahan telur jadi salah satu yang paling banyak dibuat dalam distribusi MBG. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau langsung proses pembuatan batik ekoprint di produsen UMKM Jalan Wisma, Kedung Asem, Surabaya, Jawa Timur. Mendak akan mendorong pemasaran produk UMKM masuk ke departemen store hingga ke pasar ekspor. Bahan yang sangat bagus. Budi Santoso, Menteri Perdagangan, mengunjungi langsung lokasi produksi UMKM batik ekoprint yang berada di kawasan Surabaya Timur. Budi Santoso melihat langsung proses pembuatan kain batik yang menggunakan bahan ramah lingkungan dari tanaman. Kunjungan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan UMKM lokal agar dapat bersaing di pasar global. Budi Santoso menjelaskan berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan bisnisnya termasuk mendorong ke pasar ekspor. Kita kan punya konsep bagaimana ya UMKM kita ini barang-barang juga bisa laku. Ya. Jadi ketika berproduksi, ketika barangnya laku, otomatis ekosistemnya juga berjalan. Makanya kita punya program, tadi saya jelaskan, UMKM bisa ekspor, itu UMKM bisa berjualan di luar negeri, bisa ekspor, difasilitasi oleh perwakilan kita di luar negeri. Jadi perwakilan kita atas perdagangan IDBC itu sebagai marketing. Ya, marketing untuk semua eksportir di Indonesia termasuk UMKM. Kemarin itu kita nggak punya target sebetulnya. Kita itu jalan apa adanya. Nah ternyata setelah mengikuti Trade Expo di Jakarta, ini ada negara Afrika yang sudah memesan 100 jaket itu. Senegal sudah memesan, cuma transaksi keuangannya belum kita selesaikan. Jadi yang penting mereka sudah tertarik. Saudara, seorang guru asal Kota Madiun mengajak warga mengolah sampah plastik menjadi bata ramah lingkungan atau ekobrik. Kreasi ekobrik ini menjadi salah satu cara efektif dan bernilai ekonomis mengatasi masalah sampah plastik. Titik Rusmiati, seorang guru warga Gang Bulu, Kelurahan Nambangan Lor, Kota Madiun, Jawa Timur, mengubah pola pikir masyarakat sekitar tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik. Melalui Omah Sinau Sampah yang didirikannya, ia memberikan edukasi tentang cara pembuatan ekobrik kepada warga. Ekobrik merupakan bata ramah lingkungan dari plastik kering yang dimasukkan ke dalam botol bekas dengan kepadatan tertentu untuk memastikan fungsi dan keamanannya. Konon, ekobrik menjadi solusi pengemasan sampah plastik yang sulit terurai, sehingga memiliki nilai fungsional dan tidak mencemari lingkungan. Mulanya kegiatan ini menghadapi banyak kendala. Warga menilai aneh saat memilih, mencuci, mengeringkan hingga memasukkan plastik ke dalam botol. Seiring waktu, warga mulai tertarik, bertanya dan kemudian mengikuti membuat ekobrik. Biar tidak mencemarkan sampah-sampah polusi itu loh Om. Kalau sampah ini didapat dari mana? Saya cari dari warga-warga. Kumpulkan. Ya, siapa yang punya kotoran-kotoran saya ambil.
Ya di tempatnya orang-orang itu Om, saya Itu cari-cari. plastik apa aja, bungkus apa? Bungkus apa itu Royco, bungkus jajan, bungkus sabun, bungkusnya Mimi itu Om. Selain di lingkungan, edukasi tentang ekobrik juga dilakukan di sekolah, perkumpulan Dharma Wanita, hingga perkumpulan PKK. Selama 4 tahun, kesadaran warga tentang pentingnya mengamankan sampah plastik terus meningkat. Meskipun proses pembuatannya masih mengandalkan peralatan sederhana. Setiap botol ekobrik memiliki nomor seri dan berat yang terdaftar di platform Gobrik, sehingga dapat terpantau seberapa besar kontribusi masyarakat dalam mengelola sampah plastik. Ekobrik dapat dijadikan berbagai perabot seperti meja dan kursi, namun dilarang terkena panas matahari langsung agar tidak memecah mikroplastik. Nah, di mana 4 tahun yang lalu pada saat kita itu pandemik, itu kan orang merenung. Nah, saat itulah salah satunya itu kita menemukan plastik yang ternyata mencemari bumi. Terus plastik itu ternyata juga kalau di sampah itu nggak terurai, akhirnya bisa menjadikan penyebab perubahan iklim juga. Nah, dari situlah kita mencari bagaimana solusinya plastik itu bisa kita amankan biar tidak mencemari bumi ini. Selain ekobrik, lingkungan RW 14 Nambangan Lor memiliki sebuah unit bank sampah yang mengolah sampah anorganik maupun organik. Bank sampah ini menghasilkan berbagai produk, antara lain pupuk kompos, ekoenzim, hingga lilin dari minyak jelantah, serta produk lain dari barang bekas. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Waduk Unesa diserahkan Pemkot Surabaya diharap jadi solusi atasi banjir. Usai jeda informasinya, tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, Pemkot Surabaya resmi menerima penyerahan aset waduk seluas lebih dari 21.000 meter persegi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di kawasan kampus Unesa Lidah Wetan, Surabaya. Aset senilai 176 miliar rupiah itu nantinya akan diberdayakan untuk upaya pencegahan banjir kota. Ada buaya makan jamur. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pun tadi menyerahkan langsung aset tersebut kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri menyampaikan rasa syukur karena waduk di depan kampus Unesa Lidah Wetan itu selama bertahun-tahun tak bisa dikelola Pemkot akibat status kepemilikan yang dikuasai pihak lain. Wali Kota Eri bilang ketidakjelasan status aset itu menyebabkan banjir di permukiman sekitar karena air waduk tak dapat dikendalikan. Kedepan, Pemkot Surabaya berkomitmen membangun saluran langsung menuju sungai di tengah Biung agar luapan air tak lagi memasuki kampung. Beliau ini masalahnya. Karena tempat ini adalah sebenarnya tempat bisa dijadikan tempat wisata. Maka nanti di sini ada jogging track, ada taman, ada orang berjualan. Sehingga kita ingin bahwa ketika dulu aliran air masuk ke perkampungan, kita akan potong langsung. Kita tidak bisa melakukan apa-apa pada waktu itu karena bukan milik pemerintah Kota Surabaya. Sementara itu, penyelamatan aset negara oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur merupakan mandat konstitusional Kejaksaan. Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan tanah waduk tersebut dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Pemkot Surabaya. Ya, proses penanganan perkara ini kan relatif cukup panjang ya, namun yang jelas prosesnya berjalan lancar dan kita dinyatakan menang. Oleh karena itu pelaksanaan hari ini adalah tindakan akhir, yaitu pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan. Kedepan Pemkot juga berencana menata ulang kawasan waduk menjadi destinasi wisata baru terintegrasi dengan Unesa. Fasilitas yang disiapkan meliputi jogging track, penataan perdagangan, dan pembersihan air waduk. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Dinas Kesehatan Kota Kediri melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah titik. Pengasapan ini dilakukan untuk menekan angka populasi nyamuk. Petugas Dinas Kesehatan Kota Kediri ini melakukan pengasapan di Taman Hutan Joyoboyo, Kota Kediri.
Satu persatu titik lokasi yang dinilai menjadi perkembangbiakan nyamuk diberikan pengasapan. Pengasapan itu dilakukan petugas setelah mendapatkan keluhan dari beberapa masyarakat. Oleh sebab itu, pengasapan dilakukan untuk menekan angka populasi nyamuk. Petugas mengaku musim hujan seperti ini dapat meningkatkan populasi nyamuk secara cepat. Hal itu karena banyak genangan air yang digunakan untuk berkembang biak nyamuk. Pada bulan November ini, petugas telah menemukan 1 kasus demam berdarah di Kota Kediri. Dinas Kesehatan Kota Kediri memprediksi kasus DBD akan terus bertambah seiring berjalannya musim hujan. Hujan fogging yang kami laksanakan di beberapa tempat yaitu hujan fogging untuk mengurangi populasi nyamuk, terutama nyamuk yang mengandung virus ya. Kita lakukan fogging supaya nyamuk yang mengandung virus, terutama yang mengandung virus itu bisa mati ya. Dimana tatkala puncak musim penghujan ini ya dipastikan juga kasus demam berdarah juga mengalami puncak. Jadi puncak kasus demam berdarah itu puncaknya biasanya Januari Februari, tapi mulai Desember itu sudah ada seiring dengan penambahan curah hujan ini mulai Desember itu kasus sudah cenderung meningkat, kemudian Januari Februari itu puncak kasusnya, sampai bulan April Mei itu baru nanti mulai ada penurunan. Selain melakukan pengasapan, petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Beralih ke berita lainnya, Saudara, pengerjaan jembatan Bailey, jembatan sementara pengganti jembatan Sono Kembang yang ambrol terus dikebut. Menurut Wali Kota Malang, dalam waktu dekat warga sudah bisa melintasi jembatan rangka besi ini. Jumat siang, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meninjau proses pengerjaan jembatan Bailey, jembatan rangka baja di Jalan Simpang Sulfat, Kota Malang. Jembatan Bailey ini menjadi pengganti sementara jembatan Sono Kembang yang ambrol beberapa waktu lalu. Saat ini jembatan sudah terpasang dan sudah melintasi sungai. Jembatan terpasang di sisi timur jembatan lama yang rusak. Wali Kota Malang bilang proses perakitan dan pemasangan jembatan Bailey terus dikebut sehingga pekan depan jembatan ini sudah bisa dilalui. Nantinya jembatan Bailey ini bisa dilalui oleh mobil dan sepeda motor. Namun hanya mobil dengan tonase kecil yang diperbolehkan melintas. Konfirmasi di 2 hari ke depan kita akan masang lap 2 hari, kemudian nanti ada landasan untuk naik turun, kemudian nanti insya Allah kita akan cek ini minggu depan itu sudah mulai bisa digunakan, bisa untuk roda 4, tetapi dengan nanti kita akan batasi ya, untuk tonasenya kita batasi, nanti dengan bergantian kalau untuk roda 2 bisa jalan. Rencananya jembatan Bailey atau jembatan rangka besi ini akan dipasang selama 8 bulan. Setelah terpasang, DPUPR PKP akan melakukan pembersihan dan membangun kembali jembatan Sono Kembang yang sempat ambrol akibat gerusan air sungai beberapa waktu lalu. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq UIN Khas Jember, Jawa Timur menggelar pemilihan Duta Kampus 2025. Duta terpilih bertugas menampung aspirasi mahasiswa, menjadi penyambung sivitas akademika dan masyarakat, serta mewakili universitas di berbagai acara. Sebanyak 28 mahasiswa UIN Khas Jember mengikuti seleksi Duta Kampus 2025. Mereka harus melewati sejumlah tahapan, yakni pendaftaran di tanggal 15 Oktober hingga 9 November, seleksi berkas dan wawancara pada 11 November, pengumuman dan technical meeting pada 18 November, serta karantina para finalis pada 20 hingga 21 November. 28 peserta itu terdiri dari 16 peserta pria dan 12 peserta wanita. Mereka akan diseleksi menjadi 10 pasangan berdasarkan poin penilaian. Adapun kriteria penilaian meliputi kapasitas intelektual, wawasan dan pengetahuan, serta penampilan. Peserta yang terpilih sebagai duta kampus akan menjalankan sejumlah tugas, yakni menjadi representasi UIN Khas Jember di berbagai kegiatan, menampung aspirasi mahasiswa, dan penyambung antara sivitas akademik dengan masyarakat.
tujuan utama dari penyelenggaraan event ini adalah memilih talenta-talenta terbaik yang dikemas dengan duta kampus. Namanya saja duta, jadi menjadi wakil tidak hanya di event dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Harapannya ke sana. 10 pasangan finalis Duta Kampus akan menampilkan penampilan terbaiknya di acara Grand Final pada 1 Desember 2025 mendatang. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. KPK geledah rumah di Rut RSUD Ponorogo. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Jatim. Saudara Renanda Maharani Karisma, gadis asal kota Madiun yang dilaporkan hilang ditemukan di Semarang, Jawa Tengah. Kepolisian Resor Madiun menjemput Risma untuk dibawa pulang. Kerinduan Linda Purwati untuk bertemu dengan putrinya bernama Renanda Maharani Karisma atau Risma akhirnya terobati. Setelah sepekan lebih dilaporkan hilang, Rabu malam kemarin Risma ditemukan di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Kapolsek Kartoharjo Kompol Mujo Prajoko menyebut, Risma ditemukan di sebuah rumah penampungan di Ungaran, Semarang. Setelah berkoordinasi dengan Satreskrim termasuk Polwan, Risma dijemput dan dibawa pulang ke Madiun. Secara perlahan polisi menggali informasi dari Risma tentang kronologis kepergiannya ke Semarang. Karena kondisinya saat ini masih labil, maka Risma membutuhkan pendampingan psikiater untuk pemulihan psikologisnya. Kemudian kami tindak lanjuti dengan serangkaian penyelidikan, mencari keterangan saksi-saksi dan sebagainya. Seminggu ini alhamdulillah, tadi malam Babin Kamtibmas kami dari Tawangrejo memberikan informasi adanya keberadaan saudari RM yang sudah hampir seminggu ini meninggalkan rumah dan ada di Semarang. Selanjutnya kami koordinasi dengan Satreskrim Polres Madiun Kota, didampingi oleh Ibu Polwan, karena memang ini perempuan, putri, sehingga kami melakukan pendampingan dan penjemputan di daerah Semarang. Demikian. Sejauh ini masih kami dalami karena kami terus berkomunikasi aktif dengan orang tuanya karena dugaan sementara memang agak terkendala dalam hal komunikasi. Usai memastikan bahwa yang ditemukan adalah putrinya, tak henti-hentinya kedua orang tua Risma mengucap rasa syukur karena Risma kini telah kembali dalam keadaan selamat. Sangat-sangat senang dan bersyukur kepada Allah karena dengan limpahan rahmatnya kami masih dipertemukan bertemu dengan putri kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu kepulangan putri kami, Polres Kecamatan Kartoharjo dan Polsek Kota Madiun. Sebelumnya Renanda Maharani Karisma, gadis berusia 20 tahun, warga Tawangrejo, Kota Madiun hilang usai pamit mengaji pada Senin 3 Oktober 2025 lalu. Keluarga melaporkan hilangnya Risma ke polisi hingga akhirnya dapat ditemukan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, Polisi Babin Kamtibmas Kabupaten Madiun memiliki cara unik mensosialisasikan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Polisi memodifikasi motor dinas menjadi motor kopi keliling, mengajak masyarakat mewujudkan Kamtibmas dengan menawarkan kopi gratis. Cara unik dilakukan oleh polisi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Membawa motor dinas yang dilengkapi dengan box di bagian belakang, polisi keliling ke desa menyapa warga dan menawarkan kopi gratis. Inovasi ini disebut dengan Koplingmas atau kopi keliling Kamtibmas. Sebagai upaya pendekatan sekaligus ruang dialog santai antara polisi dan masyarakat. Salah satunya adalah Aibtu Henry Setiawan, anggota Babin Kamtibmas Desa Dolopo, Polsek Dolopo. Mulai pagi hari berbagai perlengkapan disiapkan sebelum berangkat. Mulai dari kompor, gelas, air, hingga kopi. Aksi polisi ini disambut baik oleh warga. Sebab dengan dialog secara langsung bisa mempermudah komunikasi antara warga dan kepolisian. Utamanya jika sewaktu-waktu terdapat gangguan keamanan di lingkungan sekitar. Ya kalau gini kan bisa sosialisasi ke polisi sama masyarakat lebih baik. Nanti kan bisa kedepannya kalau ada masalah dalam kedepannya di masyarakat bisa ada langsung solusinya langsung.
lebih mempercepat mudah komunikasi antara warga dengan kepolisian. Koplingmas diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk aktif memberi informasi dan saran bagi peningkatan pelayanan kepolisian. Ide dan aspirasi tidak selalu harus datang dari polisi, namun juga dari warga. Yang tujuan utamanya yaitu hadir, berbuat, bermanfaat. Karena satu inovasi, satu inspirasi dari masyarakat itu tidak harus datang dari anggota kepolisian, akan tetapi dari masyarakat itu sendiri yang menyampaikan inspirasinya, menyampaikan inovasi-inovasi apa yang perlu dilakukan oleh petugas kepolisian dalam artian Babin Kamtibmas yang ada di desa. Koplingmas kini menjadi ikon Babin Kamtibmas di seluruh desa dan kelurahan binaan Polres Madiun yang tersebar di 13 kecamatan. Warga berharap program ini terus berlanjut karena pendekatan ini dinilai lebih efektif jika dibanding imbauan melalui spanduk. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Seorang guru asal Kota Madiun mengajak warga mengolah sampah plastik menjadi bata ramah lingkungan atau ekobrik. Kreasi ekobrik ini menjadi salah satu cara efektif dan bernilai ekonomis mengatasi masalah sampah plastik. Titik Rusmiati, seorang guru warga Gang Bulu, Kelurahan Nambangan Lor, Kota Madiun, Jawa Timur, mengubah pola pikir masyarakat sekitar tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik. Melalui Omah Sinau Sampah yang didirikannya, ia memberikan edukasi tentang cara pembuatan ekobrik kepada warga. Ekobrik merupakan bata ramah lingkungan dari plastik kering yang dimasukkan ke dalam botol bekas dengan kepadatan tertentu untuk memastikan fungsi dan keamanannya. Konon, ekobrik menjadi solusi pengemasan sampah plastik yang sulit terurai, sehingga memiliki nilai fungsional dan tidak mencemari lingkungan. Mulanya, kegiatan ini menghadapi banyak kendala. Warga menilai aneh saat memilih, mencuci, mengeringkan hingga memasukkan plastik ke dalam botol. Seiring waktu, warga mulai tertarik, bertanya, dan kemudian mengikuti membuat ekobrik. Biar tidak mencemarkan sampah-sampah polusi itu loh Om. Kalau sampah ini didapat dari mana? Saya cari dari warga-warga. Kumpulkan. Ya, siapa yang punya kotoran-kotoran saya ambil. Ya di tempatnya orang-orang itu Om. Saya cari-cari. Itu plastik apa aja, bungkus apa? Bungkus apa itu Royco, bungkus jajan, bungkus sabun. Bungkusnya Mimi itu Om. Selain di lingkungan, edukasi tentang ekobrik juga dilakukan di sekolah, perkumpulan Dharma Wanita, hingga perkumpulan PKK. Selama 4 tahun, kesadaran warga tentang pentingnya mengamankan sampah plastik terus meningkat. Meskipun proses pembuatannya masih mengandalkan peralatan sederhana. Setiap botol ekobrik memiliki nomor seri dan berat yang terdaftar di platform Gobrik, sehingga dapat terpantau seberapa besar kontribusi masyarakat dalam mengelola sampah plastik. Ekobrik dapat dijadikan berbagai perabot seperti meja dan kursi, namun dilarang terkena panas matahari langsung agar tidak memecah mikroplastik. Nah, di mana 4 tahun yang lalu pada saat kita itu pandemik, itu kan orang merenung. Nah, saat itulah salah satunya itu kita menemukan plastik yang ternyata mencemari bumi. Terus plastik itu ternyata juga kalau di sampah itu nggak terurai, akhirnya bisa menjadikan penyebab perubahan iklim juga. Nah, dari situlah kita mencari bagaimana solusinya plastik itu bisa kita amankan biar tidak mencemari bumi ini. Selain ekobrik, lingkungan RW 14 Nambangan Lor memiliki sebuah unit bank sampah yang mengolah sampah anorganik maupun organik. Bank sampah ini menghasilkan berbagai produk, antara lain pupuk kompos, ekoenzim, hingga lilin dari minyak jelantah, serta produk lain dari barang bekas. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Inovasi teknologi facial hanya dalam waktu 15 menit. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Jati.
Saudara, sebuah klinik kecantikan di kawasan Maijen Yonosuwoyo, Surabaya meluncurkan inovasi perawatan wajah terbaru. Sebuah facial 3-in-1 yang menggabungkan teknologi mutakhir untuk menghasilkan kulit lebih sehat, cerah dan kencang dari dalam hanya dalam waktu 15 menit. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Perawatan wajah yang juga disebut dengan perawatan Aquaprime merupakan upgrade dari salah satu treatment unggulan. Inovasi ini menggabungkan teknologi yang memberikan 3 fungsi utama untuk mencerahkan, mengencangkan, serta meningkatkan suplai nutrisi kulit secara optimal. Inovasi perawatan 3-in-1 ini menggunakan 3 tahapan utama dalam satu rangkaian. Tahapan pertama melakukan eksfoliasi atau penghilangan sel-sel kulit mati dengan lembut sambil memicu oksigenasi alami kulit. Tahapan kedua menggunakan teknologi ultrasound atau penyerapan bahan aktif, dan tahapan ketiga mengkombinasikan teknologi radiofrekuensi dan aktivitas kulit elektrikal untuk menstimulasi produksi kolagen. Perbedaan signifikan nggak sih terkait alat yang baru ini dengan treatment-treatment yang lain? Perbedaannya sangat signifikan karena memang ini karena lengkap ya. Kalau treatment yang lain biasanya hanya fungsinya untuk mencerahkan aja, atau hanya untuk masukkan serum aja, atau untuk lifting aja. Tapi ini kan sudah digabung menjadi satu. Jadi ada Geneo Peel-nya, ada Geneo Infusion, ada Geneo Lifting-nya. Jadi dapat semuanya. Stefani, salah satu pelanggan, bilang treatment ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya 15 menit saja langsung bisa dinikmati hasilnya dan bisa kembali beraktivitas tanpa ada efek samping. Lembut, ringan, halus gitu kayaknya. Lebih terlihat lebih cerah juga nggak, atau seperti apa? Kebetulan belum ngaca, tapi katanya kelihatan lebih cerah banget sih. Ini perawatan yang keberapa atau baru coba-coba? Baru yang pertama. Baru pertama. Iya, langsung kelihatan hasilnya. Langsung bisa keluar ruangan untuk aktivitas lagi ya Mbak? Iya bisa, karena sudah dikasih sunblock juga, dikasih anti iritasi, sudah lengkap semuanya. Perawatan ini kini juga dilengkapi dengan beragam varian serum yang disesuaikan dengan kebutuhan kulit, seperti varian untuk mengontrol minyak dan merawat jerawat, varian untuk memberikan efek cerah, serta varian khusus untuk efek anti-aging dan mengurangi garis halus. Misbahul Munir, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.